Ketegangan antara angkatan bersenjata Armenia dan Azerbaijan terus meningkat. Terlebih lagi ketika Armenia pada hari Minggu pagi 4 Oktober 2020 telah meluncurkan sejumlah rudal yang mensasar 3 kota di Azerbaijan secara serentak. Parahnya lagi, rudal-rudal angkatan Armenia itu telah menargetkan pemukiman warga sipil Azerbaijan hingga menyebabkan korban berjatuhan. Kantor Kejaksaan Azerbaijan menyatakan bentrokan yang terjadi di sekitar perbatasan Nagorno-Karabakh selama 1 minggu terakhir oleh tentara Armenia telah berdampak pada 24 warga sipil Azerbaijan tewas dan 111 lainnya menderita luka-luka. Dari 27 September hingga 4 Oktober pukul 15.30 waktu setempat, sebagaimana akibat dari pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Armenia, 24 orang tewas dan 111 lainnya luka-luka. Kemudian 49 objek atau bangunan sipil mengalami kerusakan dan 248 rumah-rumah warga ikut rusak, kata kantor kejaksaan. Dikutip dari FIFA Militer dari Sputnik News Senin 5 Oktober. Jaksa penuntut Azerbaijan Kamran Aliyev mengatakan, serangan terakhir yang dilakukan oleh Armenia pada hari Minggu pagi telah mensasar kota Ganja. Dalam serangan itu, lanjutnya, 1 orang warga kota Ganja dikabarkan tewas dan 32 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada tanggal 4 Oktober 2020, kota Ganja, kota terbesar kedua di Republik Azerbaijan dengan populasi lebih dari 500.000 orang, telah menjadi sasaran tembakan roket angkatan bersenjata Armenia. Seorang penduduk kota Ganja tewas, 32 orang lainnya mengalami luka-luka. Kerusakan signifikan telah menimpa infrastruktur kota, tempat tinggal warga sipil juga banyak yang ikut rusak, kata Kamran Aliyev. Menanggapi serangan roket yang mensasar pemukiman padat penduduk itu, Kementerian Luar Negeri Turki pun angkat bicara. Mereka menyebut bahwa serangan militer Armenia yang menargetkan warga sipil pada Minggu pagi ke kota Ganja di Azerbaijan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Serangan oleh Armenia terhadap penduduk sipil di Ganja, kota terbesar kedua di Azerbaijan, adalah manifestasi baru dari posisi melanggar hukum Armenia. Kami mengutuk serangan ini, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataan resminya. Menghadapi kekalahan di wilayah Azerbaijan yang diduduki oleh Armenia melanggar semua prinsip hukum kemanusiaan, terutama Konvensi Jenewa, dan menyerang pemukiman sipil di luar wilayah yang menjadi zona konflik karena pendudukan tambahnya. Lebih lanjut, pemerintah Turki mengatakan Armenia sebagai penghalang terbesar bagi terciptanya perdamaian di kawasan itu. Dia menegaskan pemerintah Turki akan selalu berada bersama Azerbaijan untuk membela diri berdasarkan hukum internasional dalam menghadapi Armenia. Ankara mendukung posisi Azerbaijan. Meskipun ada provokasi dari Armenia, kami menggunakan hak untuk membela diri berdasarkan hukum internasional dalam batas-batas yang diakui secara internasional dan melakukan segala upaya untuk tidak merugikan penduduk sipil, tegasnya. Biadab, tentara Armenia bantai ratusan bayi dan anak-anak Azerbaijan. Konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan sudah terjadi lebih dari 30 tahun. Pendudukan secara sepihak pasukan angkatan bersenjata Armenia di Artsakh dipercaya sebagai faktor utama meletusnya perang Armenia-Azerbaijan. Menurut laporan yang diterima dari FIFA Militer, penduduk etnis Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh pernah memproklamirkan kemerdekaan pada 10 Desember 1991 dengan bentuk negara republik. Akan tetapi, dunia internasional tidak mengakui kedaulatannya, karena secara de jure, Nagorno-Karabakh masih masuk dalam teritorial Azerbaijan. Sejak saat itu, Nagorno dan Karabakh pun menjadi medan tempur yang melibatkan personel militer Armenia dan Azerbaijan. Secara mencatat kekejaman pasukan angkatan bersenjata Armenia yang pernah melakukan pembantaian warga sipil, tak segan tentara Armenia sangatlah tega menghabisi nyawa orang lanjut usia, wanita, anak-anak, bahkan bayi. Peristiwa mengerikan itu dikenal sebagai pembantaian Hojali yang terjadi pada 26 Desember 1962. Hojali sendiri merupakan distrik yang berada di wilayah Azerbaijan dan terletak dalam batas administratif dengan wilayah Kankendi Askeran.
Di kota itulah kejahatan perang yang dilakukan pasukan militer Armenia terjadi. Dalam data yang dikutip dari FIFA Militer dari Human Rights, ratusan warga sipil menjadi korban pembantaian pasukan Armenia. Tercatat ada 613 warga Azerbaijan mati dibunuh tentara Armenia. 106 diantaranya adalah wanita, sementara 83 korban lainnya adalah bayi dan anak-anak. Pembantaian itu terjadi saat sejumlah besar warga sipil dan kelompok pejuang Azerbaijan bergerak untuk meninggalkan Khojaly, karena kota itu sudah jatuh ke tangan pasukan militer Azerbaijan. Pergerakan warga sipil itu diketahui oleh pasukan Armenia lantaran ada sebuah pos penjagaan di perbatasan. Seketika, tentara Armenia langsung menembaki warga sipil Azerbaijan tanpa pandang bulu dengan kejam. Dalam laporan lain yang diperoleh dari FIFA Militer dari Human Rights, Resimen ke-366 Angkatan Bersenjata Armenia adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas pembantaian itu. Bahkan seorang perwira yang dipimpin kesatuan tersebut sempat menduduki posisi Menteri Pertahanan Armenia, Kolonel Jenderal Seyran Ohanyan. Keterlibatan Ohanyan yang saat itu masih berpangkat mayor dilaporkan oleh surat kabar Uni Soviet. Krasnaya Zvezda, dalam laporan itu sejumlah perwira dan prajurit resisme ke-366 Angkatan Bersenjata Armenia diduga telah melancarkan serangan keluarga sipil Azerbaijan sejak 20 Februari 62. Sejumlah prajurit diduga melakukan perampokan dan penjarahan atas warga sipil Azerbaijan. Hal ini terbukti dalam kantong dan tas prajurit ditemukan sejumlah mata uang Azerbaijan. Koalisi Turki-Azerbaijan bakal terus perang sampai Armenia angkat kaki. Sejak perang Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada 27 September 2020, Angkatan Bersenjata Azerbaijan yang mendapat dukungan dari Turki diklaim telah berhasil memukul mundur pasukan Armenia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku puas dengan pencapaian pasukan Azerbaijan yang mampu merebut sejumlah titik di Nagorno-Karabakh. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Erdogan terkejut dengan hasil pertempuran yang sudah pecah selama hampir sepekan.